Assalamualaikum. Di video ini aku mau sharing soal pengalaman aku yang dinyatakan kena kanker serviks stadium 2A. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman untuk bisa aware, bisa mencegah adanya kanker serviks ini. Oh iya, aku pakai masker ya, soalnya aku lagi batuk-batuk dan ada anak aku mondar-mandir, jadi takutnya kena ini, aku kena batukan aku, jadi aku pakai masker dulu. Jadi pertama-tama itu awalnya aku kan habis melahirkan anak bungsuku, anak kedua itu. Habis melahirkan kan dapat nifas kan 1 bulan, selama 40 hari normal, nggak ada aneh-aneh. Nah tapi setelah 40 hari itu kok masih ada keluar cairan, dan cairannya itu warnanya itu agak beda. Jadi warnanya putih tapi ada kehijauan, kadang kuningan, dan itu aromanya juga beda. Itu setelah aku nifasnya selesai. Jadi di sini aku belum dapat head kan, lalu aku observasi dulu sendiri sampai 2 bulan setelah melahirkan. Habis itu aku ke bidan karena aku penasaran kok nggak selesai-selesai nifasku, takutnya ada apa-apa gitu kan. Sama bidan diperiksa, tapi aku kurang periksanya nggak periksa dalam, cuma periksa dipegang-pegang aja di bagian luar. Terus aku dikasih obat, ada 2 macam. Terus masih ya keluar cairan itu, dan itu banyak banget. Itu aku sehari bisa pakai pembalut itu 10 biji. Cairannya itu teksturnya cair banget, putih, dan baunya itu bisa kalian bayangin kayak bau seafood atau udang atau cumi-cumi yang ada di luar kulkas berhari-hari. Baunya seperti itu. Ini bau busuk. Itu kan udah aneh ya. Terus aku observasi lagi sendiri sambil aku minum ramuan-ramuan JSR. Aku minum ramuan waktu itu poliprahim. Aku baca-baca poliprahim buat ngedetox rahim gitu. Terus masih banyak tuh, dan itu aku bener-bener kayak stres gitu. Gimana sih pakai pembalut terus 2 bulan berturut-turut. Aku observasi lagi sampai akhirnya 3 bulan. Aku akhirnya ke Opjin, sengaja ke Opjin yang terakhir pegang aku untuk operasi sesar anakku. Jadi supaya dia tahu kan riwayat aku. Terakhir dia bilang itu rahim aku tuh ada pelengketan, saluran rahimnya ada pelengketan, sama ada miom di belakang rahimku, katanya 4 cm. Terus aku bilang, apakah harus diambil atau enggak dok? Karena dokter, nggak perlu, kita lihat aja, barangkali itu hormon, karena hormon nanti 6 bulan kita cek aja ya. Bisa jadi itu mengecil sendiri. Ya udah kalau gitu. Terus aku balik ke dokter. Pas dicek sama dokter, aku dicek dalam, itu ternyata di serviks aku tuh ada jaringan tumbuh. Ada jaringan tumbuh itu bentuknya seperti lemak sapi yang udah beku. Warnanya putih kenyal gitu. Ada jaringan gitu. Lalu
dokter bilang kamu mau nggak biopsi katanya, tapi di sini aku kan tinggal di Pangandaran kan. Di Pangandaran itu nggak ada laboratorium patologi anatomi untuk biopsi, jadi harus ke Kota Banjar. Aku diambil jaringan itu diambil, lalu aku harus bawa itu ke Kota Banjar besok supaya si jaringan itu nggak rusak. Jadi kebetulan waktu itu dokternya hari Kamis praktek dan aku kasih ini hari Jumat langsung, aku langsung ke Banjar. Di situ jadi ini ada surat pengantar untuk ke Rumah Sakit Umum Banjar dari Rumah Sakit Umum Pangandaran Pandega dari Abjinku Dr. Evita Stiana. Ini surat rekomendasi sama riwayat singkatnya. Jadi kasih 2 kopi ini aja. Masukin ke amplop. Sama ada sampel. di situ aku masukin sampel itu ke laboratorium patologi anatomi di RSUD Banjar. Harga untuk patologi anatomi itu 450.000, bayarnya di kasir. Ini bukti pembayarannya. Lalu di situ aku harus nunggu untuk ngambil hasil sampelnya 3 minggu kemudian. 3 minggu kemudian aku dihubungin buat ngambil sampelnya. Ternyata berbentuk surat gitu, suratnya kayak gini. Ternyata itu di surat itu disebutkan bahwa aku tuh non keratinizing squamous cell carcinoma well differentiated cervix. Terus aku ambil itu tanggal 20 hasilnya. Dokternya belum praktek waktu itu kan. Terus aku browsing sendiri, ternyata itu kanker cervix. Aku sedih banget di situ, kaget, nggak bisa ngontrol emosi. Wah, kok aku bisa kena kayak gitu ya? Kaget banget aku pokoknya. Gimana ya? Kayak kok aku gitu. Terus kok bisa gitu? Pantesan aja aku nggak selesai haid, bukan haid, sorry, nifasnya. Aku kira itu nifas biasa karena anak pertamaku itu kan normal-normal aja, 40 hari itu udah selesai, udah bersih. Terus nah ini kok berbau aneh, jadi aku kaget banget di situ. Terus habis itu aku dikasih tahu sama objinku, aku harus ke dokter onkologi. Aku tanya, onkologi itu dokter apa, Dok? Itu onkologi untuk dokter yang menangani kanker. Ya udah, aku habis itu ya udah oke. Aku langsung cari info siapa aja di kotaku yang pernah kena kanker cervix. Aku dapat 2 orang. Aku hubungin mereka. Yang pertama itu berobatnya di Yogyakarta di Rumah Sakit Sarjito dengan Profesor Heru Prajatmo. Dulu waktu itu belum ada BPJS katanya. Beliau cerita, dan beberapa kali kemoterapi aku lupa nggak aku catat ya waktu itu. Terus beliau menjalani operasi pengangkatan rahim, tapi beliau udah punya anak 3, jadi ya oke katanya. Terus aku tanya, ada efek samping nggak diangkat rahim selama ini, kan udah 11 tahun kan. Alhamdulillah katanya nggak ada, cuma memang nggak haid, nggak ya gitu, nggak bisa punya putra lagi kan. Terus
Ya udah aku cari-cari dokter itu, udah dapet, beliau masih praktek. Untuk ibu yang kedua itu dia berobat di RSCM, itu dia nggak pakai BPJS juga, nggak mau supaya cepet. Soalnya kan RSCM kan banyak rujukan, jadi biar cepet nggak ngantri gitu. Di RSCM itu beliau menjalani kemoterapi 5 kali. Kalau nggak salah itu biayanya 1 kali kemoterapi itu 10 juta. 10 juta dan beliau 5 kali kemoterapi, terus menjalani sinar luar itu 25 kali. Itu paket, jadi 25 kali itu 75 juta. Terus suntik 15 jutaan. Sinar dalam itu berapa ya, aku lupa. Sinar dalam 5 kali pokoknya, tapi nominalnya aku lupa. Dan obat-obatan 10 jutaan. Beliau itu 3 bulan pengobatannya, dan baru kena itu tahun baru 2020 baru ketahuannya, jadi baru-baru ini. Tapi sudah di pap smear kan, sekarang lagi, waktu kemarin beliau masih nggak berani ke Jakarta, masih PSBB, jadi by WA, terus dokternya nyaranin buat pap smear, hasilnya kayak gimana, udah bersih atau belum. Terus beliau pap smear di Tasik Malaya dan dinyatakan sudah bersih. Tapi kalau kanker itu kan, aku baca-baca, aku cari-cari info, itu harus benar-benar dikontrol sampai 5 tahun. Jadi kalau misalnya belum 5 tahun itu belum dinyatakan bersih, jadi benar-benar harus dikontrol. Nah, yang ibu yang satu lagi itu yang berobat di Sarjito Yogyakarta, itu beliau udah 11 tahun kan, berarti beliau udah benar-benar bersih gitu. Tapi sampai saat ini beliau itu masih konsumsi herbal, daun sirsak, daun apalagi nggak tahu, aku lupa namanya. Tiap hari masih sampai sekarang, dari 11 tahun yang lalu. Nah, kalau si ibu yang satu lagi yang di RSCM Jakarta itu baru ini, jadi belum 5 tahun. Terus habis itu karena aku harus cepet-cepet tuh, kanker kan harus cepet karena bener-bener penyebarannya cepet banget kan. Jadi aku putusin ke Yogyakarta aja, ke dokter yang ibu yang pertama. Beliau kan di Sarjito. Aku berusaha cari jadwalnya, ternyata beliau praktek di Sarjito, terapi Film dan Jakarta International Hospital. Terus yang bisa pakai BPJS itu Sarjito sama Pantirapi. Ternyata aku baru tahu baru-baru ini kalau misalnya Film juga bisa pakai BPJS. Tapi aku udah minta rujukan ke BPJS dari Pangandaran ke rumah sakit Pantirapi. Terus aku datang ke Profesor Heru, aku dicek, aku udah tentuin stadiumnya stadium 2A ya, stadiumnya 2A ya, karena aku kemarin kelamaan nunggu biopsi sama ngurusin BPJS Bu, jadi agak lama. Makanya kalau teman-teman ada yang merasa nggak enak atau beda, cepet-cepet deh, supaya takutnya memang kanker serviks, jadi stadiumnya bener-bener masih rendah, gampang ditanganinya. Beliau bilang aku kena stadium 2A, terus direncanain untuk kemoterapi 3 kali, setelah itu operasi untuk pengangkatan rahim. Habis itu si rahimnya di biopsi lagi, kalau misalnya masih ada kankernya aku disuruh kemoterapi lagi. Tapi kemoterapinya mungkin jarang-jarang. Nah, yang pertama itu cycle pertama itu yang 3 kali itu aku disuruh setiap minggu. Jadi setiap minggu itu
aku kontrol, dokternya kan kontrol hari Senin sama hari Jumat di Panti Rapih. Jadi setiap hari Senin pagi aku cek darah, sorenya dokternya praktek. Ih, apa? Iya. Maaf ya. Ini apa? Iya, sebentar tunggu ya. Jadi sorenya aku kontrol, dokternya ngecek hasil lab aku kayak gimana. Kalau misalnya bagus lanjut, kalau misalnya jelek ada penanganan. Dan jelek hasilnya pemirsa. HB-nya rendah banget, jadi aku harus transfusi darah dulu. Aku disuruh transfusi 3 labu. Satu hari itu 2 labu, yang hari kedua itu 1 labu. Nah, yang hari pertama itu setelah aku nerima 1 labu, aku alergi kejang-kejang karena alergi darah. Tapi kebetulan darah aku kan gampang, darahnya B, jadi langsung ditanganin. Tapi ternyata aku masih alergi, ya aku kejang-kejang di situ, nggak lama sih. Terus aku dikasih obat anti alergi, ya alhamdulillah nggak lama. Ya udah aku di situ dirawat 4 malam. Di situ aku kemoterapi yang pertama kayak gini kemoterapinya. Kemoterapi itu cuma di infus biasa kok, nggak yang macem-macem, cuma emang ruangannya khusus. Aku banyak cerita nih pokoknya tentang kemoterapi aku sama gimana cara aku supaya mempertahankan hasil lab aku. Soalnya bener-bener selama kemoterapi itu kamu harus fit banget badannya. Oh iya, aku juga sempat demam waktu itu pas sebelum kemo pertama itu, sempat demam kayaknya 2 kali 3 kali gitu ya, sampai susternya bingung. Aku dikasih paracetamol karena bener-bener nggak boleh panas, terus hasil lab harus bagus banget. Pas aku tanya, dok kalau misalnya ini HB aku masih rendah dan aku harus tetap kemo gimana? Nggak bisa, harus tambah lagi darahnya. Ya Allah, aku tuh udah kejang-kejang gitu kan, iya harus tambah lagi. Ya udah, habis itu aku cari info gimana caranya mempertahankan hemoglobin darah. Nanti aku cerita lagi, ada di part 2 gimana kemoterapi aku, cerita kemoterapi aku yang pertama. Dah.